Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Muslim. Jamaah yang berbahagia, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita masih diberi anugerah keimanan, keislaman, itu yang terpenting, dan kesehatan, keluangan waktu dan sebagainya, kelapangan hati kita untuk bersama-sama beribadah di tempat Allah yang mulia ini. Semoga ibadah kita senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, saya berpesan terutama kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah semua yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, sekitar seminggu yang lalu kita sudah masuk ke bulan suci Muharram, gitu ya. Bulan Muharram. Kenapa saya katakan suci? Karena ini juga merupakan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahrullah, bulannya Allah, hingga menikah bulan Muharram atau bulan, kalau orang Jawa mengatakan bulan Suro mereka. Nah, bulan Suro atau bulan Muharram inilah yang menjadi awal bulan dari kalender umat Islam itu. Jadi dulu yang pertama menetapkan adalah Khalifah Umar bin Khattab. Berkaitan dengan bulan ini, jamaah yang berbahagia, ini menandai hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, begitu. Karena Nabi juga melihat umatnya sangat menderita, sangat sengsara karena disiksa, dikucilkan, diisolasi begitu, atau mungkin disakiti oleh orang-orang Quraisy. Terus ada perintah dari Allah SWT agar hijrah. Nah, kemudian Nabi beserta umatnya hijrah ke Madinah. Nah, ada sebuah hadis yang tadi saya baca di depan jamaah semuanya yang terkait dengan hijrah ini. Bunyinya adalah, tadi sudah saya sampaikan, yang artinya sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat kita, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung niatnya. Jadi amal apapun yang kita kerjakan tergantung niat kita begitu. Kalau niatnya baik, ya itu insya Allah amalnya baik, niatnya juga baik, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah SWT. Tapi kalau kita amal baik tapi niatnya tidak baik, nah itu berarti malah terbalik, kita tidak mendapatkan apa-apa begitu. Yang kita dapatkan adalah apa yang kita niatkan. Ya, siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka
pahala hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, dari Allah dan Rasulnya begitu. Artinya dia memang mendapatkan pahala hijrah karena dia menuju Allah dan Rasulnya begitu. Dan barang siapa yang berhijrah untuk suatu kepentingan dunia atau ingin karena menikahi seseorang, maka pahalanya ataupun apa yang ia dapatkan ya itulah yang diniatkan. Jadi dulu sama ada orang yang hijrah, nanti saya ke Mekah, siapa tahu nanti di sana saya mendapatkan kekayaan dari orang-orang Ansor. Kalau niatnya seperti itu ya nanti berarti dapatnya hanya seperti itu, tidak mendapatkan pahala hijrah. Ada juga yang berpikiran waktu itu, nanti saya hijrah ke Madinah, siapa tahu di sana dapat jodoh begitu. Ya itulah yang dia dapatkan, dapat jodoh tapi tidak mendapatkan pahala hijrah begitu. Jadi sekali lagi kembali kepada niat kita masing-masing. Nah, sangat berbahagia dari hadis yang tadi saya bacakan menunjukkan bahwa amal kita itu tidak dilihat dari segi lahiriahnya saja, tapi lebih kepada apa motivasi yang menggerakkan kita untuk berbuat, untuk beramal. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita ketika beramal begitu terkait dengan hadis tadi harus semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita harus berpisah dengan keluarga, berpisah dengan anak istri ataupun mungkin dengan harta benda kita di suatu tempat begitu. Dulu kasusnya kan seperti itu. Ketika orang-orang muslim pindah ke Madinah, mereka meninggalkan harta benda, meninggalkan tanah yang luas, meninggalkan keluarga yang tidak beriman begitu kan. Mereka punya keluarga, punya istri, punya anak. Tapi karena berbeda keyakinan, mereka tinggalkan semuanya. Ini kalau tidak dilandasi dengan iman yang kuat, ya, mustahil mereka akan mau untuk mengikuti Nabi hijrah ke Madinah dari Makkah Al-Mukarramah seperti itu. Jadi nilai sejarahnya kita bisa ambil hikmah seperti itu. Ada keikhlasan, ada niat yang tulus serta didasari motivasi apa yang menggerakkan kita untuk berbuat kebaikan. Terus yang berikutnya, jamaah sekalian, ini terkait dengan datangnya suatu tahun baru yang dalam hal ini adalah tahun baru Hijriah, yang menandakan bahwasanya umur kita semakin hari semakin bertambah. Ya, umur kita yang dulu mungkin sekarang menjadi sekian, tambah 1 tahun. Nah, tapi yang terpenting adalah bagaimana berapapun umur kita, ya, tidak peduli masih mudakah ataukah sudah dewasa ataukah sudah tua, tidak penting. Yang penting bagaimana kita menggunakan umur kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari pemikiran, dari prinsip seperti itu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man kana yawmuhu kamsi fahuwa maghbunun." Itu, siapa orangnya yang hari ini dengan hari kemarin sama, tidak ada peningkatan begitu. Artinya umur kita semakin bertambah, tahun kita makin bertambah, tapi perbuatan kita tidak ada perubahan begitu, tidak ada peningkatan dalam berbuat kebaikan, bahwa maghbunun, maka dia orang yang tertipu, orang yang rugi begitu. Rugi, tertipu. Itu kalau tidak ada peningkatan sama sekali. Terus wa man kana yamhu syarran min amsi bahwa mal'unun, orang yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, bahwa mal'unun, dia bukan hanya rugi, dia terlaknat, ya, terkutuk. Jadi tidak ada peningkatan sama sekali. Kita makin berkurang umurnya, makin mendekati kepada kematian, ya, makin tua, makin banyak ubannya begitu, tapi justru perbuatan kita makin banyak yang jelek. Kalau dalam Al-Quran mengatakan kalau sudah 40 tahun ke sana, hendaknya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, semakin menambah kebajikan, semakin menjauhi keburukan dan lain sebagainya. Karena kita semakin menunduk, semakin
senja semakin sore gitu, semakin mendekati kepada alam kubur. Makanya harusnya kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau semakin bertambah umur kita, semakin kita dekat dengan kematian, gitu, semakin berkurang jatah kita di dunia, gitu. Kalau kita semakin tidak berbuat baik, artinya perbuatan baiknya malah makin sedikit, yang banyak justru malah perbuatan jeleknya, itu kita menjadi orang-orang yang terkutuk. Dan orang yang beruntung adalah orang yang hari kemarin ya dengan hari ini lebih baik hari ini. Jadi hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itulah orang-orang yang beruntung. Makanya kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mungkin semakin tua ya, semakin mapan dari segi harta, anak mungkin juga sudah mapan begitu, anak sudah rampung pendidikannya dan lain sebagainya. Tapi hendaknya keberadaan anak tersebut, keberadaan harta benda kita jangan sampai membuat kita lalai dan menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lebih memikirkan dunia kita sendiri. Makanya kemudian Allah menegaskan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang berbuat demikian ya, artinya hanya karena anak, hanya karena harta benda kita menjadi lalai, lupa dengan Allah, maka itu termasuk orang-orang yang rugi. Dan Allah kemudian menganjurkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukumul maut. Maka belanjakanlah dari sebagian apa yang kami rezekikan kepadamu sebelum datang saatnya kematian. Jadi mumpung kita masih diberi waktu, walaupun kita semakin hari semakin berkurang dengan datangnya tahun baru ya, setiap hari kita berkurang umurnya, tapi selagi kita masih punya waktu, kita masih punya apa yang bisa kita infakkan, maka wa anfiqu mimma razaqnakum, bermakanlah, belanjakanlah dari apa sebagian yang kami rezekikan kepadamu sebelum kita datang atau dijemput oleh kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, gitu. Dan ketika menjelang kematian, gitu, niki diceritakan ada seorang hamba atau jangan-jangan kita semua naudzubillah mengatakan, ya Allah, mbok nanti saja matinya begitu, diakhirkan saja, tunggu sebentar begitu. Jadi pengennya itu jangan mati dulu. Jangan sampai seperti itu, ya. Fa saddaqu wa aqam minas sholihin. Ya Allah, nanti kalau saya diberi umur panjang, tidak mati sekarang, saya akan bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Tapi tidak mungkin karena sudah jelas ketika kematian datang, gitu, semuanya tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa dimundurkan. Maka sekali lagi kita masih diberi waktu, walaupun hanya sekian tahun, hanya sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, marilah kita gunakan sebaik-baiknya untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan tetap menjaga diri kita agar jangan sampai harta benda kita, jangan sampai anak-anak kita melalaikan kita, melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waj'alna mahum warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa makhratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa la fa'inal hisab wa najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa syamatatil a'da wa su'il qada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.